wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 22411106 dari kelas manajemen 22A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian biasanya dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif, definisi data yang bersifat deskriptif atau biasanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini menggambarkan sifat, karakteristik, atau kualitas dari objek yang akan diteliti. Contohnya, wawancara catatan lapangan, foto, video, teks naratif, dan observasi langsung. Kegunaan yaitu membantu memahami fenomena atau masalah secara mendalam dan kontekstual. Data kuantitatif. Definisi data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur secara statistik. Data ini seringkali digunakan untuk menemukan pola, membuat prediksi, dan menguji hipotesis. Contohnya, survei, kuesioner dengan skala Likert, data sensus, dan eksperimen laboratorium. Kegunaannya yaitu memungkinkan analisis statistik untuk mengidentifikasi hubungan atau pola di antara variabel. Teknik pengumpulan data. Terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan tergantung pada jenis data yang akan dibutuhkan. Misalnya ada wawancara, deskripsi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung, tatap muka atau via telepon dengan responden untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Jenisnya terstruktur dengan pernyataan tetap, semi terstruktur, kombinasi pertanyaan tetap dan fleksibel, dan tidak terstruktur, pertanyaan fleksibel. Kelebihannya yaitu mendapatkan informasi detail dan mendalam, kelemahannya yaitu memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Observasi, deskripsi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang akan diteliti. Jenisnya yaitu partisipatif, peneliti ikut serta dalam kegiatan, dan non-partisipatif, peneliti hanya mengamati. Kelebihannya yaitu mendapatkan data real time atau kontekstual. Kelemahan yaitu bias pengamat dan keterbatasan dalam situasi tertentu. Survei dan kuesioner yaitu deskripsi teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Jenisnya yaitu survei online, survei pos, survei tatap muka. Kelebihannya yaitu mampu menjangkau banyak responden dengan biaya relatif yang rendah. Kelemahannya yaitu respon yang kurang mendalam dan adanya kemungkinan bias responden. Dokumentasi yaitu deskripsinya teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Jenisnya yaitu dokumen tertulis, laporan atau arsip, dokumen elektronik atau email, database online. Kelebihannya yaitu data yang sudah tersedia dan terverifikasi. Kelemahannya yaitu mungkin tidak selalu tersedia atau lengkap. Eksperimen yaitu deskripsinya teknik pengumpulan data dengan melakukan percobaan di bawah kondisi yang terkontrol untuk menguji hipotesis. Jenisnya yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Kelebihannya yaitu mengidentifikasi hubungan sebab akibat dengan jelas. Lalu kelemahannya biaya yang tinggi dan kadang sulit untuk mereplikasi kondisi eksperimen di dunia nyata. Data interview yaitu data yang dikumpulkan melalui proses wawancara di mana peneliti bertatap muka atau berkomunikasi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Metodenya ada wawancara terstruktur yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara semi terstruktur menggabungkan pertanyaan yang sudah disiapkan dengan fleksibilitas untuk eksplorasi lebih lanjut. Wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang lebih terbuka dan fleksibel, lebih mirip percakapan bebas. Kelebihannya yaitu mendalam, dapat menggali informasi secara mendalam dan memahami konteks serta persepsi responden. Adaptif, dapat disesuaikan dan diarahkan sesuai dengan jawaban responden. Waktu dan biaya, memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan metode lainnya. Subjektivitas, hasil bisa dipengaruhi oleh bias peneliti atau responden. Data observasi, definisi yaitu data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti tanpa interaksi langsung dengan objek. Observasi partisipatif, peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Observasi non-partisipatif, peneliti hanya mengamati tanpa terlibat dalam kegiatan yang diamati. Observasi tersamar, subjek tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Observasi terbuka, subjek mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Kelebihannya yaitu natural, mengamati perilaku atau fenomena dalam kondisi alami. Kontinuitas bisa dilakukan terus-menerus selama periode waktu tertentu. Keterbatasan akses sulit dilakukan pada situasi yang tidak memungkinkan pengamatan langsung. Interpretasi dapat terjadi kesalahan interpretasi data yang diamati.
Lalu data kuesioner, definisi yaitu data yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh responden. Kuesioner tertutup yaitu pertanyaan dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan. Kuesioner terbuka, pertanyaan yang memberikan responden memberikan jawaban bebas. Kuesioner semi tertutup, kombinasi antara pertanyaan tertutup dan terbuka. Pilihannya yaitu efisien, dapat menyebarkan kepada banyak responden dalam waktu singkat. Anonimitas yaitu responden bisa menjawab dengan lebih jujur karena tidak ada interaksi langsung. Respon rendah, tingkat pengembalian kuesioner bisa rendah. Keterbatasan jawaban bisa sangat terbatas pada pilihan yang disediakan. Lalu ada data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh pihak lainnya yang kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk analisis baru. Lalu sumbernya dokumen publik, laporan pemerintah, statistik, arsip, dan dokumen lainnya, literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan makalah, data online seperti database, artikel online, dan sumber daya digital lainnya. Kelebihannya yaitu hemat waktu dan biaya tanpa perlu melakukan pengumpulan data sendiri, luas dan beragam, bisa mengakses data dari berbagai sumber dan periode tertentu, waktu tertentu. Lalu ada keterbatasan akses, beberapa data mungkin bersifat rahasia atau memerlukan izin khusus. Lalu relevansi dan keandalan, data mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan penelitian atau kualitasnya tidak terjamin. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai teknik pengumpulan data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.